A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya lemes banget. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, semangat? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu. Pak. Pak, Bu. Sekarang kalau kita lihat ya, banyak orang yang diberikan ujian Allah berupa kelebihan. Lebih harta, pangkat, jabatan dibandingkan dengan yang lainnya. Betul apa betul? Bahkan ada orang yang dikasih kemudahan dalam mendapatkan keilmuan. Kadangkala semua yang didapatkan itu bukan mendekatkan dirinya kepada Allah, tapi malah menjadikan dirinya sombong. Ada yang kayak begitu ada? Mana orangnya? Baik, tema kita kali ini adalah jangan sombong karena Allah Subhanahu wa taala tidak suka. Dan kita akan membahas dan menggali lebih dalam, menafsirkan dari Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 32 sampai 38. Dan di kesempatan pertama sudah hadir bersama dengan kita guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Hilmi Firdausi. Untuk itu waktu kami persilakan. Fadhol Ki. Malam-malam ngerujak mangga. Cakep. Yang jawab salam saya doakan masuk surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, tema kita hari ini bagus sekali tentang sombong. Ini era sosial media, ini eranya orang-orang sombong. Istilahnya apa tuh? Flexing. Ya? Flexing. Ke pengajian bisa nggak flexing? Bisa. Ya. Pengajian flexing gimana Ustadz? Satu, wah pakai bajunya gamisnya yang 50 juta. Ada. Saya pernah ngelihat kaget. Ya. Pakai perhiasan. Kebetulan saya ada jamaah di sebuah daerah elit di Jakarta. Itu kalau ngaji seperti pamer showroom mobil. Di parkirannya. Masya Allah. Ya saya sering tegur mereka. Artinya apa? Bahwa kesombongan itu bisa menghinggapi siapa saja. Tadi Ustadz kita ini bilang karena harta, karena jabatan. Betul. Ada 4 macam penyebab sombong. Yang pertama ziyadatul mal. Nambah harta. Nambah harta sombong masuk akal nggak? Masih masuk akal deh. Ya walaupun nggak boleh. Orang kaya dia sombong, ya lumayan dah. Kaya sombong, kalau miskin sombong keterlaluan tuh. Iya kan? Tapi nggak boleh tetap. Ya nanti kita bahas di surah Al-Kahfi tentang orang kaya. Yang kedua ziyadatul mansib. Bertambah popularitas, bertambah jabatan. Bertambah tahta. Ya, makin berkuasa dia makin sombong. Ya masuk akal nggak? Ya masuk akal juga lah. Yang ketiga nih ziyadatul ilmi. Nambah ilmu. Sombong. Ibu-ibu habis ngaji pulang dari Masjid Jami Harapan Jaya ngelihat emak-emak yang gak ngaji. Gak ngaji. Beda nih. Ahlul ilmi nih. Emak-emak pengajian nih. Ini bobo neraka kayaknya. Ngaji menuntut ilmu membuat dia sombong. Itu pun Allah gak suka. Yang keempat penyebab sombong tuh ziyadatut ta'ah. Ini bingung nih. Nambah taat tapi nambah sombong. Bisa nggak begitu? Bisa. Contohnya gimana Bu? Ada orang rajin ke masjid. Bapak deh gantian. Bapak 5 waktu ke masjid setiap hari. Subuh-subuh ke masjid. Masya Allah.
Pas pulang ngelihat ada anak muda pada teler, pada mabuk. Bau-bau neraka ini mah. Ya, beda sama saya ahlul masjid, Masya Allah. Pak, hati-hati. Ketaatan bisa membuat orang sombong. Dan orang sombong itu kata Rasulullah SAW, la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min kibar. Kata Rasul, tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mencium bau surga bagi orang yang walaupun di hatinya ada setitik kesombongan seperti biji sawi. Jadi kita sombong sedikit saja itu Rasul nggak suka dan pasti nggak masuk surga. Hati-hati dengan sombong. Di surah Al-Kahfi ayat 30 sampai 38 Allah menceritakan, di Al-Kahfi itu surat tentang cerita, Bu. Ibu kalau baca malam Jumat ya sunnah malam Jumat itu baca Al-Kahfi, Pak. Ingat ya, sunnah malam Jumat. Iya, jangan yang lain ya. Ini kan kadang-kadang sunnahnya sunnah yang lain tuh. Ya, malam Jumat baca Al-Kahfi, baca salawat gitu ya. Ini Al-Kahfi yang sering kita baca malam Jumat tuh isinya tentang cerita. Yang paling terkenal apa? Cerita tentang Ashabul Kahfi. Ya, ada cerita tentang Raja Zulkarnain, pertemuan Musa dan Khidir ya, dan ada kisah tentang dua orang sahabat. Yang satu orang taat diuji dengan kemiskinan. Yang satu sahabatnya ya orangnya nggak taat tapi Allah uji dengan kekayaan. Dia punya 2 kebun anggur dikelilingi oleh kurma yang berbuah begitu banyak, di tengah-tengah dialiri sebuah sungai. Seperti surga. Ya, kenikmatan yang luar biasa membuat dia sombong, kata dia, saya bisa begini karena usaha saya, karena kepintaran saya, dan kebun saya ini akan abadi selama-lamanya. Itu yang disampaikan sih orang tadi. Ibu, Bapak, saya tanya, kemiskinan ujian bukan? Kekayaan ujian bukan? Nih, ini kan dua-duanya ujiannya. Ini saya mau tanya nih, kira-kira kalau kaya dan miskin itu ujian, ibu mau diuji sama soal yang mana? Kaya apa miskin? Yakin? Pak, mau kaya mau miskin, Pak? Ada yang mau miskin di sini? Padahal Allah memberikan hikmah di surah Kahfi ini tentang ujian kekayaan yang orang gagal memikulnya. Karena ujian kemiskinan itu orang banyak berhasil, Bu. Diuji dengan kemiskinan, orang banyak sukses, orang banyak berhasil, orang kuat, Bu. Ibu lagi susah, lagi gak punya duit, itu dekat gak sama Allah? Dekat. Tahajud tiap malam, ya kan? Duha tiap hari, doa terus, ya Allah, angkatlah musibah ini ya Allah. Jadikan aku orang kaya ya Allah. Tiap hari merintih pengen kaya, gak kaya-kaya. Ya. Ibu kalau sedang diuji, itu dekat sama Allah. Tapi coba, Allah kasih harta. Ya, Allah kasih jabatan, Allah kasih kekayaan. Itu pelan-pelan orang lupa. Maka ibu bapak akan menyaksikan tetangga atau sahabat atau teman. Ada orang gak pernah sholat, rajin maksiat, berdosa tiap hari, tapi kaya raya. Tapi hidupnya sejahtera. Ada gak gitu? Ada. Ada ya? Itu namanya istighfar. Maka jangan ngiri, Ustadz, itu orang gak pernah ngaji, gak pernah ke masjid, tapi kok kaya raya. Suaminya ganteng, istrinya cantik, rumah tangganya kelihatannya harmonis. Ya, padahal dia gak pernah ibadah kayak saya, tapi beda kayak saya ini. Saya ibadah tiap hari, ke masjid 5 kali, udah pengajian segala macam masih belangsak aja. Nah, Bu, Pak, justru yang harus kita pahami, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Itu yang jarang kita syukuri. Saya mau tanya, ibu bapak hadir ke Masjid Harapan Jaya ini, itu nikmat bukan? Itu rezeki bukan? Udah bersyukur belum? Belum. Iya, karena bapak ibu masih menganggap rezeki itu cuma sebatas duit. Dapat bonus, dapat duit, nambah jabatan, segala itu rezeki. Padahal nikmatnya ibadah, nikmatnya ketaatan, nikmatnya ibu bisa hadir di majlis ilmu seperti ini dengan nggak tidur, ya itu nikmat, masya Allah. Jadi besok ketika ibu hadir di pengajian, bapak hadir di masjid, ya bapak ikut pengajian, bapak gemar sama menuntut ilmu, itu adalah rezeki. Bersyukur kepada Allah karena tidak semua orang diberikan kenikmatan dalam kebaikan. Ya, jadi miskin ujian, kaya ujian, dan insya Allah semua bisa kita lalui asal kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik,
Kayaknya gitu aja ya Ustaz ya. Ya, baik, Kita baik, lanjut ya makin. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Bu. Jadi kalau dikasih harta jangan sombong. Apalagi kalau lagi nggak punya uang. Lagi miskin katanya nggak boleh sombong. Diuji dengan kesulitan makin dekat sama Allah. Dikasih harta makin dekat sama Allah. Bahkan dikatakan di sini di surah Al-Kahfi itu. Katanya kalau misalnya kita masuk ke dalam tempat usaha kita. Baca doanya apa? Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Nggak ada daya upaya selain dari Allah. Bu, siapa yang mau tanya angkat tangannya? Silakan. Mana. Oh ya, yang di depan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ila dari Majelis Tahlim Al-Kausar Kapling Bulak Macan. Yang saya mau tanyakan, ciri-ciri orang sombong itu seperti apa? Mungkin ada pada diri kita, biar kita bisa introspeksi diri. Baik. Dan bagaimana cara menyikapi orang sombong itu. Oh, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Kiai. Ibu siapa Bu? Ibu Ila. Ila, ya Ibu Ila. Ibu sombong nggak Bu kira-kira Bu? Ya, ciri sombong yang pertama itu, yang paling utama adalah menolak kebenaran. Ya, menolak kebenaran itu sombong. Karena itu ya Abu Jahal, Abu Lahab itu orang-orang sombong. Karena mereka menolak kebenaran yang mereka tahu itu sesungguhnya benar. Maka ketika ada orang menasihati ibu, ya ibu ngaji apa Bu di Masjid Harapan Jaya? Ngaji, sok suci kamu, hati-hati. Ibu tahu ngaji itu benar, tapi ibu menolak kebenaran. Ibu orang yang sombong. Ya, yang kedua suka merendahkan orang lain dan merasa diri ini lebih baik dibanding orang lain. Ngelihat orang belum pakai hijab, beda level kita mah. Ya, ngelihat orang yang sedang di luar di mall, hari gini ke mall, ngaji, ke masjid dong. Ya, kita merasa lebih baik dibanding orang lain, itu ciri-ciri sombong. Walaupun cuma terbersit. Mohon maaf ya, ibu jalan ke sini ngelihat teman-teman ibu yang sedang senam zumba, ya, senam apa lagi nggak ngerti saya ya. Dalam hati ibu nggak ngomong tapi ibu memandang. Kita emang beda ya. Hati-hati Bu. Hati-hati. Jangan-jangan perasaan walaupun terbersit dalam hati kita itu merendahkan orang lain, kita masuk orang sombong Bu. Kita nggak tahu Bu, jangan-jangan emak-emak yang zumba itu nanti husnul khotimah. Sedangkan ibu yang pengajian di masjid ini, jangan-jangan su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka tidak boleh kita menganggap orang lain lebih buruk dibanding kita. Ya. Itu ciri besarnya. Walaupun masih banyak ciri-ciri, tapi yang pertama tadi adalah kita menolak kebenaran, kedua menganggap diri kita lebih baik dibanding orang lain. Gitu ya Bu ya. Baik Ustadz, baik terima kasih banyak Ustadz. Ustadz kalau misalnya ini tadi ibu-ibu, kalau bapak-bapak Ustadz biasanya tuh kalau bapak-bapak atau laki-laki ya yang udah ikut ngaji, ketemu sama teman-temannya gitu ya. Itu di dalam grup WhatsApp gitu kan, itu suka adu-aduan ini nih, adu-aduan ilmu dalil. Nah, kayak gitu tuh termasuk sombong gak sih Ustadz? Maksudnya kadang-kala kalau udah dibantah, bantah lagi, ngerasa dirinya tuh kalau dibantah tuh kayak kesinggung gitu jadinya. Akhirnya dia left group. Nah, silakan Ustadz. Hati-hati dengan perdebatan di grup WhatsApp ataupun di mana saja. Ya, grup-grup masjid tuh, wah apalagi sekarang zaman AI ya. Iya. Orang itu pinter ayat belum tentu pinter beneran Bu. Karena tinggal ngetik di ChatGPT, di Meta AI, di Gemini segala macam itu keluar semua. Nah, yang menjadi masalah sekarang ketika berdebat di sebuah grup, ya akhirnya berbantah-bantahan, semua saling mengeluarkan dalil, padahal niatnya bukan untuk membenarkan atau menasihati, tapi untuk menjatuhkan dan nggak mau kalah. Ya. Makanya saya tidak pernah merekomendasikan orang untuk berdebat di grup. Ibu kalau ada masalah sama temannya, bapak ada masalah dengan temannya, mending ketemu langsung Pak. Karena orang yang galak di grup WA biasanya itu diem kalau lagi ketemu. Iya kan? Ya. Kalau ada masalah jangan dilempar di grup, mendingan ngumpul di masjid, ngomong di situ. Sampaikan baik-baik. Karena kalau ketemu begini kita bisa ngelihat wajahnya, mimiknya segala macam. Intinya apa? Jangan ingin menasehati tapi ingin menjatuhkan.
Karena para sahabat itu, para ulama terdahulu itu kalau menasehati tidak mau merendahkan yang dinasehati. Masya Begitu. Allah. Bahkan nasihatinnya aja nggak boleh merendahkan ya. Iya. Nanti tata cara nasihatin juga akan dijelasin sama Ustadz. Tapi nanti sabar. Setelah ini kita akan mendengarkan lagi ya. Kajian kita masih membahas tentang sombong. Apakah ada tanda-tanda sombong dalam diri kita? Jangan kemana-mana, tetap di sini. Di Cahaya Hati Indonesia. Jalan-jalan ke Kampung Bali, pulangnya mampir ke Pinang Sia. Kita udah kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita balik lagi di segmen kedua ini. Kita akan membahas tentang sombong. Ada yang sombong di sini ada? Nggak ada? Ada yang sombong ada? Nggak ada. Kadangkala ya kita ini sering nggak seneng kalau ngelihat orang sombong. Tapi kita lupa juga bisa jadi kita juga berlaku sombong. Nah, masih membahas tentang surah Al-Kahfi. Nah, kita akan melanjutkan bahasannya yaitu surah Al-Kahfi ayat 3944 dengan guru kita. Namanya sama juga nih, Ustadz Abdul Kahfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Ustadz ya? Alhamdulillah, Ustadz David Waduh, sehat. Ustadz. Tadi saya udah sempat bahas, Ustadz. Tadi, Yap. Masya Allah, la quwata illa billah. Sempat dibahas, walaupun itu berjatahnya Ustadz. Betul. Mungkin Ustadz bisa jelasin, Ustadz, kenapa maknanya dari tadi Masya Allah, la quwata illa billah, dan lain sebagainya dari ayat ini. Fadol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga jamaah Masjid Jami' Harapan Jaya yang insya Allah hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan hadirnya kita menambahkan rizki, amin. Yang sakit Allah sehatkan, amin. Dan mudah-mudahan hidup kita berkah dunia akhirat, amin ya rabbal Alamin. Kalau tadi guru kita telah membahas tentang ayat surah Al-Kahfi ayat 32, sekarang saya akan membahas tentang surah Al-Kahfi ayat 39. Ini menarik. Kalau kita bahas surah Al-Kahfi, ada beberapa kisah yang memang diceritakan di dalam surah Al-Kahfi. Yang pertama adalah kisah Ashabul Kahfi. Yang kedua ada kisah dua orang laki-laki yang diberikan kebun. Yang ketiga ada kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan juga ada kisah daripada Raja Dzulqarnain. Nah, inilah mengapa pada kesempatan kali ini temanya luar biasa. Jangan Sombong. Dan kisah yang kita kulik pada hari ini adalah kisah dua orang laki-laki yang memang dia diberikan nikmat, yang satunya beriman, yang satunya kufur Nikmat. tidak beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaula iddakhalta jannataka qulta masya Allah la quwwata illa billah. Apabila kamu telah memasuki ladangmu, ya, kebunmu, maka hendaklah ucapkan kalimat masya Allah la quwwata illa billah. Masya Allah artinya adalah semua itu terjadi atas kehendak Allah. Apapun itu. Dan kadang orang keliru penyampaian Masya Allah dengan Subhanallah. Kapan kita menyebutkan Subhanallah dan Masya Allah? Ini penting. Pemirsa yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran kalimat Subhana itu digunakan untuk sesuatu yang takjub,
yang indah, yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukannya. Seperti apa Isra Mi'rajnya Nabi? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Pakai kalimatnya subhanallah. Sekarang saya tanya, kalau misalkan lihat gunung nyebutnya apa? Subhanallah. Lihat laut nyebutnya apa? Subhanallah. Karena tidak ada manusia yang mampu membuat gunung dan juga laut. Kemudian kalau Masya Allah, kapan digunakan? Digunakan tak kalah melihat sesuatu yang indah, yang takjub, tapi di situ ada campur tangan daripada manusia. Ya, makanya kalau lihat ladang tuh Ustaz David ya, kita itu nyebutnya apa? Masya Allah. La quwata illa billah. Ini penting. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikutip di situ hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa bunyinya? Barang siapa ya ma'an'amallah ala abdin, barang siapa yang diberikan nikmat oleh Allah, nikmatan min ahlin au malin au waladin, dari harta yang banyak, dari keturunan yang saleh dan salehah, dari keluarga yang berkah, fayaqul, maka hendaknya ia berkata apa? La haula wala quwata illa billah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah, yara fihi afatan dunal maut, dia akan terhindar daripada segala apapun malapetaka kecuali adalah maut. Bu, Ya. Pak, Ya. makanya kita kalau jadi orang jangan Bong. Kalau orang sombong temennya mau temennya setan. Nggak mau kan Bu? Ini yang kufur nikmat salah satunya apa? Tadi adzunnu antabida, ya. Dia mengaku bahwa ini kebun gak bakal binasa, tapi ternyata Allah binasakan kebun itu. Kenapa? Karena sombong. Makanya nih kalau kita belajar untuk tasawuf, untuk rendah hati, jangan sampai ada ucapan kita itu sombong, apalagi mengatakan kepada orang lain, kalau bukan karena saya dia gak bakal begitu. Kalau bukan karena aneh, dia gak bakal jadi begitu tuh. Gak bakal terkenal, gak bakal sukses. Semua itu gara-gara aneh. Wih, sombongnya luar biasa. Yang terjadi di masyarakat seperti itu. Padahal itu dilarang. Karena itu termasuk daripada sifat sombong. 4 orang golongan yang bisa nyebut begitu. Siapa? Pertama Fir'aun. Tuh, pernah dia ngaku begitu. Yang kedua Qarun. Yang ketiga Haman. Yang keempat siapa? Ente. Bilangin Bu sama yang begitu ya. Semuanya apa? Itu karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa di sini yang kaya, yang paling kaya, lebih kaya daripada Nabi Sulaiman? Saya yakin tidak ada. Nabi Sulaiman kekayaannya luar biasa. Militernya bukan hanya dari pasukan manusia, melainkan dari hewan dan juga jin. Tapi apa yang dikatakan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini adalah karunia Allah untuk mengujiku apakah aku seorang hamba yang bersyukur atau hamba yang kufur. Maka di dalam ayatnya itu dijelaskan, fayursila 'alaiha husbana wa yursila 'alaiha husbana minas sama. Ternyata apa? Itu kebunnya Bu hancur seketika, dilanda petir dan hujan, banjir semuanya. Kira-kira kalau banjir bisa nggak ditanemin lagi tumbuhan? Jadi licin nggak itu? Jadi licin. Fatus biha sa'idan zalaqo. Jadi licin, jadi rawa, nggak bisa lagi ditumbuhkan. Ya, bahkan itu berdoa fa'asa rabbi ayyatiyani khairan. Ya,
Ini teman yang tadi yang dikata-katain, ente miskin, ente enggak lebih daripada saya. Dia berdoa semoga Allah nanti ganti lebih baik di mana? Di akhirat saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sombong. Kalau kita dapat nikmat sebutnya apa? Masya Allah. Melihat Ustadz David yang ganteng seperti ini sebutnya Masya Allah. Melihat ibu-ibu yang cantik ini nyebutnya apa? Masya Allah. Jangan lupa la haula wala quwata illa billah. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Maukah engkau aku kasih tahu pembendaharaan daripada surga? Ternyata beliau mengucapkan pembendaharaan surga adalah kalimat la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau dapat nikmat sandarkan ke Allah. Dan yang paling penting adalah berbagi, insya Allah. Insya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Bu, siapa yang mau nanya? Silakan. Ya, mana nih? Saya pilih dulu. Ya, ini di depan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung Bu, langsung. Silakan, langsung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Ibu Ida dari Majelis Taklim Al-Ummahat Harapan Jaya. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, bolehkah saya membalas kesombongan dengan kesombongan? Yang kedua itu, dan bagaimana mengatasi sifat syirik dan sombong? Oh, sifat syirik itu maksudnya dengki kali Ibu ya? Ya, syirik, dengki, riak, sombong, takabur. Ya. Komplit itu. Siap, baik, terima kasih banyak. Teman-temannya itu ya. Ya. Iya. And the gang lah ya. Terima kasih. Ibu namanya Ibu siapa tadi? Waalaikumsalam. Hah? Ibu Ida. Ibu Ida, silakan Ustaz Ibu Ida. Baik, Masya Allah. Ini bagaimana cara kita mengatasi daripada sifat sombong. Dan juga bolehkah kita membalas sombong dengan sombong? Bu, boleh enggak kita kalau balas orang sombong dengan sombong? Itu Ibu udah tahu jawabannya. Ya. Jawabannya ya tidak, Enggak boleh. Bagaimana bisa orang sombong kita balas dengan sombong? Sombong itu adalah sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang yang sombong dengan kita, ya biarin aja. Iya, dia mau mamer gelang 5 jari, 5-5-nya dia pakai. Ya kan? Cincin 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Begitu ditanya jam, Bu, jam berapa? Gitu kan. Sengaja dipamerin agar ngelihat, ya biarin aja, Bu. Ya kan, padahal ibu semua itu bisa jadi jauh lebih kaya daripada dia. Karena Bu, sifat orang yang sombong itu berawal dari bagaimana mereka itu ingin diakui, ingin dipandang, ingin dihormati. Maka ada istilah yang namanya gila Kalau ketemu saya harus salim. Kalau ketemu saya harus nunduk sampai ruku begitu. Kan gak harus, betul gak? Iya. Artinya dia itu pengen sekali yang namanya dihormati. Orang yang gila hormat dia akan cenderung kepada yang namanya sombong. Dan tadi ya sebab-sebab sombong adalah tak kala diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dia sabar dan amanah, tapi bisa jadi dia malah tambah Diberikan jabatan dia sombong, diberikan amanah kekayaan dia sombong, diberikan anak yang ganteng, gelis, cantik, wih, Masya Allah dia sombong. Anaknya cantik banget ya. Dia jawab apa? Siapa dulu bapaknya? Betul nggak, Bu? Iya. Anaknya pinter banget. Siapa dulu mamanya? Gitu kan? Tapi giliran terbalik, anak kamu tuh nakal banget. Emang kayak bapaknya. Iya kan? Dia malah jawabnya apa? Nasib kan gitu ya. Ya, artinya begitu. Bahkan ada orang yang bertanya, Ustadz lebih baik mana? Miskin sabar apa kaya amanah? Ya kayak amanah lah. Ibu mau yang mana, Bu? Iya, kalau dari segi ujian itu lebih berat orang yang kaya. Kenapa? Orang yang kaya begitu dia dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia makin besar, Bu, ujiannya.
Dia gunakan apa hartanya? Untuk ke majlis taklim, untuk masjid, untuk sodakoh kah? Atau hanya untuk foya-foya? Tapi kalau orang sederhana, orang miskin, orang fakir, dia nggak perlu lagi mikirin ujian itu. Tapi cukup apa? Cukup dengan sabar, dia akan lebih mulia. Tapi kalau orang kaya yang mampu amanah itu jauh lebih baik, Bu. Jadi jangan jadi rendah hati ya, Bu ya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Ibu, udah terjawab ya Bu ya? Bu ya, udah pasti nggak boleh balas sombong dengan kesombongan. Karena yang berhak sombong itu cuman Allah yang berhak. Baik, setelah ini kita akan berbagi keberkahan dan kebahagiaan bersama dengan Luwak White Coffee dan juga Ustadz Abdul Kafi. Tentunya hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews dan juga jamaah Masjid Jami' Harapan Jaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini adalah segmen kuis Cahaya Hati berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Masya Allah. Alhamdulillah. Jamaah. Mau dapat hadiah enggak? Hadiahnya lumayan, 1 juta rupiah. Mau? Mau? Syaratnya satu, harus bisa jawab pertanyaannya. Ya, kalau bisa akan mendapatkan 1 juta rupiah yang dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Masya Allah. Udah siap, Bu? Siap? Jadi bagi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang ingin menjawab, angkat tangannya tinggi-tinggi. Siap? Ya, pertanyaannya belum Pak, belum. Udah tunjuk tangannya. Udah. Kalau urusan uang emang langsung tunjuk tangan ya. Ya belum, baik. Simak baik-baik pertanyaannya. Yang bisa jawab dapat hadiah 1 juta rupiah. Pertanyaannya, apa tema yang dibahas pada Cahaya Hati Indonesia hari ini? Wah, Masya Allah. Wah, banyak ini ya. Waduh. Wah, ini kayaknya dari tadi sudah angkat tangan ya. Orang belum bertanya dia udah angkat tangan ya. Iya, Masya Allah. Silakan Pak, maju ya. Masya Allah. Iya, dengan Bapak siapa? Dengan Miftah. Dengan Bapak Miftah. Bapak Miftah dari mana Pak? Dari RW 12, domisili di Harapan Jaya. Wah, Masya Allah, Harapan Jaya. Domisilinya sama dengan saya ya. Ya baik, Bapak ya. Sekarang saya ulangi lagi pertanyaannya ya. Apa tema yang dibahas pada hari ini di Cahaya Hati Indonesia? Temanya, jangan sombong ya, Allah tidak suka. Masya Allah, betul. 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Tapi jangan lupa dipotong pajak. Jangan lupa ya dipotong pajak. Baik, nih. Ini dia. Alhamdulillah. Baik pemirsa Cahaya Hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan kembali lagi di segmen berikutnya. Masih banyak kajian dan pembahasan yang menarik, tentunya hanya di Cahaya Hati Indonesia. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah
akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, rabbil alamin. Kita kembali lagi di program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Ibu, kami kasih kesempatan buat ibu dan bapak yang mau curhat dan juga mau bertanya dengan guru-guru kita. Ada Ustadz Dr. Hilmi dan juga ada Ustadz Abdul Kafi yang insya Allah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tapi jangan lupa ya, tema kita adalah tentang sombong tadi ya. Silakan angkat tangannya yang mau kesempatan pertama. Silakan Ibu, nama dan langsung. Ibu mau bertanya apa mau curhat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Musyrifah Haryati dari Masjid Taklim At-Taubah, Komplek SPS Harapan Jaya. Tetangga komplek. Curhat, Ustadz. Ya silakan. Begini Ustadz, tadi sudah dijelaskan panjang lebar tentang sombong. Ya Allah itu tidak suka orang yang sombong. Tetapi kadang-kadang kita ini terjebak antara bangga, ya, kemudian ujub itu bangga sepertinya. Kesombongan itu melekat, kita sudah berusaha mendekatkan diri, misalnya mentaati apa yang diperintahkan, ya sholat wajib, rawatibnya dan tambahan-tambahannya. Harusnya kami ini, kita ini, saya ini ya, harusnya kan lebih takut sama Allah. Tetapi kadang-kadang sifat sombong itu mencuat gitu. Yang saya tanyakan, bagaimana cara mengatasi itu ya? Kadang-kadang itu masih ada seperti itu tuh. Dan itu sebetulnya kan nggak boleh ya seperti itu. Nah, ya baik. bagaimana Ustadz? Ya, monggo. baik. Terima kasih banyak Ibu. Jadi dengan udah ibadah juga ya, semakin kita rajin ibadah, tapi perasaan sombong itu masih ada muncul gitu ya, perasaan ujub bangga diri itu ya. Baik, gimana cara mengatasi ujub dan bangga diri supaya nggak sampai sombong gitu ya Bu ya. Silakan mungkin Ustadz Ilmi, fadhol silakan Kiai. Itulah tugasnya setan, Bu. Ya, godain kita, gangguin kita, ya. Terbersit, ya pasti adalah rasa sombong, ya, rasa lebih dibanding yang lain. Maka ketika rasa-rasa itu muncul, yang pertama ibu lakukan, langsung ingat Allah. Ya, ibu dipuji, ibu Masya Allah cantik amat, siapa dulu dong? Nah, Masya Allah, tabarakallah. Ya Bu ya, makanya kalau posting dimanapun Bu, ini kan sekarang lagi rame sosmed nih. Banyak orang posting tuh untuk mendapatkan apa biasanya? Like, komen, wah dicantik-cantikin pakai filter, sampai nggak ada pori-porinya Ibu, Masya Allah. Ya dipuji, Ibu cantik banget sekarang. Baru tahu ya, jangan begitu. Ya, Masya Allah, tabarakallah, atau hadza min fadli Rabbi. Ini semua karena karunia Tuhanmu. Ya, hati-hati terjebak oleh perasaan yang memang setan ciptakan supaya ibu merasa sombong. Sombong itu hanya prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh yang lain sombong. Jadi usahakan begini, kalau memang kita tahu, kita yang paling ngerti kita ya Bu ya, kita yang paling tahu diri kita ini enggak kuat kalau dipuji. Maka jangan mancing-mancing pujian orang lain. Ya, kalau ibu tahu bahwa saya ini enggak bisa dipuji kalau saya ini cantik, maka ibu biasa-biasa aja. Ya, jangan show off, jangan terlalu berlebihan. Kan hari ini orang pengen banyak mendapatkan penilaian manusia kan. Betul, betul. Hati-hati Bu. Kalau ibu sudah terjebak oleh keinginan dinilai manusia, maka yang pertama ibu akan capek, lelah. Semua penuh dengan kepalsuan. Terus kalau ibu sudah dana habis-habisan, nggak dipuji. Nah ibu sakit hati. Udah ke salon, sewa make up artis sekian ratus ribu. Nggak ada yang komen, nggak ada yang like. Maka Bu, kata Ali bin Abi Thalib, sesuatu yang paling melelahkan adalah mengharapkan penilaian manusia. Masya Allah. Begitu. Begitu ya Ustaz ya. Alhamdulillah Pak,
Nah ini juga teguran Bu, ibu dandannya tuh buat siapa dulu? Iya kan, ibu dandan buat orang, tapi nggak ada yang muji gitu. Oh, yang muji suami ibu. Nah, berarti emang ibu harus merubah niatnya. Iya. Mulai besok pokoknya ibu bersolek, bercantik diri itu untuk suami. Mau dipuji, mau enggak, ibu dapat pahala. Gitu ya Bu ya? Ya, yang pantas menilai ibu, memuji ibu hanya suami ibu. Begitu ya Bu ya. Kalau yang nggak punya suami Ustadz ada yang jeletuk tuh Ustadz tadi itu satu. Ya Nih nikah. mama begitu. emang suka gitu nih, protes aja kalau nggak punya suami Ustadz gimana? Dandannya buat siapa? Silakan Ustadz. Nggak punya suami dandan buat siapa? Nah, gak usah dandan ya kalau gitu dah. Ya buat diri sendiri. Ya Buat diri minimal gini loh. Minimal kalau cantik itu kan relatif ya. Ya kalau jelek absolut gitu katanya. Nggak usah cantik, yang penting itu muslimah tuh harus tampil rapih dan tidak bau. Ya. Selalu menyebut gitu. Bukan wangi ya, tapi nggak bau. Karena banyak komplain jamaah gitu. Ustadz, di samping saya emak-emak, bau ini, bau itu segala macam. Bu, jangan. Jangan sampai gara-gara emak-emak nggak mandi atau nggak pakai deodoran, pada kabur semua jamaah. Nah, yang penting kita tampil rapi dan tidak menyebabkan orang terganggu akan bau badan kita. Nah, Gitu. baik, Ya, Bu, terima. ya. Terima kasih banyak Ustadz. Masya Allah. Bu, udah jelas ya. Udah, sekarang saya kasih kesempatan nih. Siapa bapak-bapaknya deh, silakan. Oh, Bapak silakan. Cuman satu. Baik Pak, silakan. Langsung Pak, sudah nyala. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang kami hormati, izin kami mengutip salah satu hadis dari Imam Muslim. Rasulullah SAW mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu tidak melihat fisik dan harta, tetapi melihat hati dan amal. Artinya apa kalau dikatakan dengan kesombongan tadi? Jadi jangan sampai kita sebagai manusia itu menyombongkan diri dari harta dan keduniaannya. Nah itu tadi. Nah yang menjadi pertanyaannya Ustadz, bagaimana caranya kita sebagai umat yang beriman untuk memelihara atau menjaga supaya hati ini tetap bersih, qalbu salim, yaitu terhindar dari penyakit hati yang tadi dikatakan oleh teman-teman tadi, ada ujub, ada riya, ada takabur dan sebagainya, sehingga kita mendapatkan hidayah, sehingga niat kita yang tulus ini dituntun untuk berbuat amal kebajikan dan amal soleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nadine namanya siapa Pak? Putut. Pak Putut? Ya. Oh iya Pak Putut, siap. Oke. Mungkin silakan Ustadz Abdul Kafi. Betul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaannya bagus ya. La yanzurullaha ila suwarikum. Allah itu nggak ngelihat dari penampilanmu, apa yang kamu punya. Akan tetapi Allah melihat daripada hatimu, imanmu, dan ketakwaanmu. Baik. Bagaimana cara kita untuk mengetahui hal tersebut sehingga kita bisa meminimalisir daripada rasa kesombongan? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kenapa Allah dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat mengultimatum daripada perbuatan sombong, karena perbuatan sombong adalah perbuatan yang ingkar, bahwa perbuatan sombong akan menimbulkan yang namanya sifat nagih. Kalau tidak dipuji, dia akan sakit. Kalau tidak dihormati, dia akan kecewa. Maka kalaulah terbesit di dalam hati kita ingin dihormati, lebih baik jangan diucapkan. Mengapa kaitannya dengan hati? Karena segala sesuatu dimulai dari hati dan niat yang kita lakukan. Seperti tadi, kalaulah memang kita sombongnya, punten, dalam hal ini dengan perkataan, ya hanya dalam hati saja, wah sebenarnya lebih baik saya gitu. Tapi jangan diucapkan dengan lisan. Mengapa? Karena di dalam kaidahnya, tak kala orang itu sudah mengucapkan suatu perkataan, perkataan itu adalah yang nanti menjadi raja kita. Namun sebaliknya, tak kala perkataan itu belum diucapkan, baik dengan gerak-gerik, baik dengan tindak laku dan lain sebagainya, hanya di dalam hati, walaupun ada rasa, mungkin kita berbangga diri terhadap diri kita, oh lebih baik saya, lebih hebat saya, tapi belum diucapkan, baik dari tindakan, perbuatan dan lain sebagainya, maka itu masih milik dari kita. Insya Allah kita dijaga daripada perbuatan
sombong. Maka banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hfaz sam'i, ya Allah jagalah pendengaranku. Allahumma hfaz qalbi, ya Allah jagalah hatiku. Allahumma hfaz basari, ya. Sehingga apa? Tadi jatuhnya adalah qalbun salim. Qalbun salim, hati yang selamat, hati yang tentram itu datang dari mana? Dua. Yang kedua ini adalah akhlakul karimah. Kalau orang udah punya akhlakul karimah yang bagus, sopan, tutur katanya, budi pekertinya baik, insya Allah akan terhindar daripada perbuatan sombong. Pak, Bu, kalau punya teman sombong suka apa enggak? Dikit-dikit dia mamerin, dikit-dikit dia ria, dikit-dikit dia ujub. Depan mertua sholatnya rajin banget Ustaz David. Wah, takbirnya aja lama banget. Allah. Kayak mau ngeluarin tenaga dalam Ustaz. Iya, giliran gak ada mertuanya, sholatnya udah kayak burung mandi. Iya, pergi langsung kan gitu. Iya. Wow, giliran di depan mertuanya bacanya jadi imam surah Al-Baqarah. Tapi giliran dia yang lain bacanya inna a'toina. Ya. Itulah mengapa ada ulama mengatakan iman seseorang itu tergantung syarafuz zaman wa syaraful makan. Tergantung tempat dan tergantung waktu. Kalau waktunya, di depan pejabat, khusyuknya luar biasa. Tapi di depan, ya nggak di depan orang, iya dia hanya sholat ibadah seakan-akan itu formalitas biasa. Itulah mengapa terkadang banyak orang yang tidak suka dengan orang yang sombong. Nggak ada yang mau orang berteman dengan orang yang sombong. Makanya akhlakul karimah itu menjadi benteng. Pelajari kita pelan-pelan. Saya pun masih belajar untuk jauh daripada perbuatan itu. Kalau memang ada bangga diri, saya mungkin di dalam hati saja. Nggak akan saya ucap kepada orang lain, lebih ganteng saya daripada bapak itu. Nggak mungkin saya ucapkan. Kalau saya ucapkan begitu, saya jatuhnya boleh jadi wal'iyadzubillah, ya. Nanti bisa jadi dapat azab, diambil oleh Allah. Seperti tadi surah Al-Kahfi. Bagaimana Allah binasakan semua hartanya lantaran dia sombong. Maka perbahurilah hati kita, jaga hati kita dengan doa-doa, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau hati kita lagi gelisah, pengen banget nih show up, gue juga punya mobil. Ane juga punya rumah mewah, Ane juga punya emas. Jangankan ente cuma 5 gram, Ane 5 kilo dianting nih. Berat tuh. Doble dah tuh ya. Iya, pengen banget Ane pamerin gitu. Cuma Ane tahan nih, Ane tahan biar Allah yang tahu. Apa Pak? Dengan tindakan, dengan apa? Tetap berbaik. Biarin dia pamer, kita dengan sedekah. Biarkan dia pamer mobil, kita pamer apa? Sedekah, tapi jangan pamer juga Bu. Ya Pak ya, niatnya lillahi ta'ala. Artinya kita lawan dengan kebaikan, insya Allah orang itu akan berubah. Yang tadinya sombong berubah untuk berbondong-bondong, fastabiqul khairat. Wallahu a'lam. Masya Allah, Ustadz terima kasih banyak Ustadz. Pak, jadi mesti dijaga Pak ya, pandangan kita, pendengaran kita ya, hati kita mesti jadi supaya dapat hatinya jadi kolbun salim ya kan. Yang paling baik kalau sampai kolbun mayit ya, waduh hatinya mati ya kan. Mati semua kayak mati gitu. Semua. Hatinya mati, semuanya mati akhirnya. Iya, Na'udzubillahi min dzalik. Baik, Masya Allah. Habis ini kita akan belajar banyak dari guru kita ya. Dan juga nanti kita akan berikan kesempatan lagi untuk bertanya buat semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Astagfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah
Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa ini dimanapun saja ada berada. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan pertanyaan dari jamaah yang ada di Masjid Jami Harapan Jaya Bekasi Utara. Ngomong-ngomong Harapan Jaya, saya selalu ingat sama Ustadz Abdul Kafi. Ya, karena betul. beliau ordal, orang dalam. Masya Allah. Akamsi. Ya, betul. Karena memang kita satu kelurahan ini. Satu kelurahan ya. Rumah dekat sini Ustaz? Dekat banget. Oh gitu ya? Dan memang masjid ini juga saya pernah khotib di sini, ngisi kajian juga. Oh Masya Allah, memang warga sini ya. Nah tentu ini jadi harapan kita semua ya, bahwa setiap masjid, setiap tempat ibadah, juga di tempat-tempat itu juga ada ulama-ulamanya. Tapi banyak juga loh saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di daerah pedalaman, di daerah pelosok, yang mereka juga butuh dai-dai untuk bisa memberikan ilmu-ilmunya kepada mereka semua. Supaya apa? Supaya tentang Islam ini bisa terus ada regenerasi, bisa mereka faham. Jadi bukan cuma jadi umat Islam katanya Bu. Umat Islam katanya, tapi nggak ngerti apa itu Islam. Nah, tanggung jawab kita semua. Baik, kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan saya akan berikan kesempatan sama semuanya untuk bertanya. Tapi sebelumnya kita akan buka dulu jalur sosmed nih buat pemirsa Ainis yang ada di rumah. Silahkan kirimkan pertanyaannya melalui sosmed, kita akan coba bacakan. Ini sudah ada nih yang kirim, kita lihat apa pertanyaannya. Oh ini dia. Ustadz boleh nggak sih marah dengan tetangga yang nggak tahu terima kasih? Padahal udah dibantuin waktu dia susah. Sekarang malah ngomongin aku di belakang. Lupa ya dia siapa yang dulu ngasih uang dan makanan. Waduh. Sama seremnya ini. Silakan Pak Dr. Ilmi, silakan Fadl. Masya Allah, ini curcol nih mama nih. Nanya pengalaman dia ini katanya. Kata Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarah." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka dia tidak ngomel sama tetangganya, nggak nyakitin tetangganya. Ustaz tapi kan dia, nah gitu kan. Nah udah Bu, ibu ngasih, ini kan kita sunnah Rasul katanya kalau masak banyakin kuahnya gitu ya. Sedekah kuah lah gitu ya. Ya pelit banget namanya. Besok kalau masak semur sama dagingnya juga, jangan kuah doang. Ya minimal kita bagi-bagi deh. Wah dibagi begitu nggak terima kasih gitu kan. Nah itu tadi kembali tadi karena ibu mengharapkan terima kasih dari dia. Mengharapkan penilaian dari dia. Makanya ketika dia balas ngomel atau apa, ibu jadi tersakiti. Nggak tahu terima kasih. Bu, kata-kata nggak tahu terima kasih itu adalah bagi orang yang tidak ikhlas beramal. Dasar anak nggak tahu diuntung. Dasar anak nggak tahu terima kasih Bu. Nanti ibu hilang semua amalnya. Ikhlas saja. Kita ini beramal bukan karena ingin mendapatkan ucapan terima kasih Bu. Ingat ya, Bapak Ibu beramal bukan karena pengen diterima kasihin orang. Dipuji sebagai dermawan, tetangga yang baik, bukan Bu. Atau ingin dibalas kebaikan. Ingin dibalas apalagi? Enggak. Jangan hilang-hilangkan. Beramal Bu seperti buang sampah aja udah. Jangan diingat-ingat lagi. Responnya gimana? Terserah. Saya beramal bukan untuk mendapatkan respon manusia, tapi responnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu sih biasa aja. Ya, dia ngomel gimana? Udah diemin aja, jangan samanya kalau ibu nyap-nyap juga. Ya, apa bedanya sama dia? Ya, jadilah tetangga yang tetap baik walaupun dia nggak baik. Sampai nanti dia malu sendiri. Begitu. Gitu Ustaz ya. Iya. Jadi kalau misalnya udah kita ajak ngomong baik-baik, tetangganya bikin pegel hati gimana Ustaz? Misalnya hobi naruh mobil di depan. Itu lagi rame tuh ya, tetangga disiram, gitu, sampai di penjara, tapi tetap digituin lagi. Itu Bu, sebenarnya Allah sedang sayang sama ibu, pengen menjadikan tetangga ibu sebagai ladang amal. Suami ibu nggak nguji ibu, anak ibu nggak nguji tetangga ya nggak? Itu ya, itu ibu sabar aja. Satu flat gitu, rumah susun lah ya. Nah ini ternyata di lantai 2 itu si orang kafir itu bocor Bu lubang kotorannya, ya WC-nya. Bocornya jatuhnya ke kamar Imam Hasan Al-Basri. Tapi dia diem aja nggak pernah komentar, diem aja udah, cuma ditadangin pakai ember Bu, gitu. Tetap dia berlaku baik, tetap berkunjung, ngasih makan segala macam. Suatu ketika Imam Hasan Al-Basri lama nggak kelihatan. Si orang kafir itu, nih imam kemana kok nggak pernah ngunjungin lagi.
Oh ternyata dia sakit. Akhirnya si orang kafir tadi berkunjung ke kamar Imam Hasan al-Basri. Berkunjung, Imam kenapa sakit segala macam. Dan dia melihat ada ember penuh dengan kotoran. Jatuh tetesannya dari pas atasnya kamar dia kan. Imam ini bukan dari kamar saya. Betul. Kenapa nggak bilang? Sudah berapa lama ini? Sudah berlangsung selama 20 tahun. Dan dia nggak pernah menyampaikan itu. Kenapa nggak ngomong? Aku tidak mau menyakiti tetanggaku. Gara-gara itu Bu, si orang kafir tadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Karena kebaikan akhlaknya seorang Imam Hasan al-Basri. Nggak ceramah dia, cuman gara-gara diem doang. Ada air kotoran menyebabkan orang masuk Islam. Tuh, keluhuran budi pekerti Islam itu bisa membuat orang dapat hidayah Bu. Masya Allah. Ya Allah. Ya. Jangan ya ngomel ya Bu ya, kalem Masya aja Allah. kalem ya. Oke. Ya Allah, cuman kadang kala mulut aja ya suka nggak tahan ya Ustaz ya. Iya. Aduh sabar kelakuan tetangga ya. Paling ngomong sama suaminya gitu, Pak saya mah sabar Pak lihat tetangga kayak gitu. Tapi Itu wajahnya termasuk sabar begitu nggak? ya. Hah? Wajahnya gimana kalau ngomong sabar ya? Saya mah sabar Pak kayak gitu. Masya Allah. Masya Allah Bu. Ada yang kayak begitu ada? Ada, mana orangnya yang ada? Insya Allah Ustaz David, kalau di sini jamaah semuanya royal-royal. Royal semua ya? Rendah hati semua. Oh Masya Allah. Ustadznya Ustadz Abdul Kafi. Cocok dah. Masya Allah. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya, silakan angkat tangannya. Yang mau bertanya siapa? Silakan Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang dari Al-Ummahat Harapan Jaya, kajian hari Senin. Ustadz, apakah orang sombong itu bisa terjangkit ain? Ya, dan bagaimana kita percaya diri saat saudara kita meremehkan kita atau merendahkan kita? Oh, oke. Itu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Makasih banyak Ibu. Ada 2 pertanyaan, apakah orang sombong bisa kena penyakit ain? Terus kedua, gimana apa yang harus kita lakukan jika ada saudara kita merendahkan kita atau meremehkan kita? Apa yang harus kita lakukan? Silakan Ustaz. Iya baik, ini Masya Allah ya pertanyaannya luar biasa ya, mudah-mudahan waktunya cukup nih. Ya, apakah orang yang sombong bisa terkena dengan penyakit ain? Jawabannya bisa. Mengapa bisa? Karena penyakit ain itu timbul ya dari pandangan yang memang tidak disandarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam hatinya ada iri, dengki dan lain sebagainya. Sebagai contoh, ada orang yang dia sombong, memamerkan rumahnya, memamerkan mobilnya, memamerkan kekayaan, harta dan lain sebagainya, keluarganya. Dia jalan-jalan update status, wah semuanya dipamerin, setiap waktunya dia pamerin. Kemudian ada orang yang punya sifat buruk, ya, melihat iri, dengki, bahkan ingin mengatakan dalam hatinya semoga Allah hancurkan semua, itu bisa terjangkit penyakit ain. Maka hati-hati bagi orang yang sombong. Makanya jangan suka pam, mentang-mentang punya mobil baru, jalan dari jalan dari sana, ya, jalan di sini, kemudian, masuk kampung, jendelanya itu dibuka. Biar tahu saya mobil baru. Itu artinya kan pamer. Iya. Kata orang, biarin tuh biar bannya bocor. Bener Bu, di depan ada paku, bannya bocor. Gitu, itu bisa jadi. Ya, karena begini, yang namanya ain, kata Rasulullah SAW, di antara umatku, ya, selain mereka meninggal karena takdir Allah, sabaqathul ain. Ya, didahului oleh ain. Nah, itu mengerikan. Jadi jangan sampai ya kita itu terkena penyakit ain. Maka sandarkan Allah seperti tadi yang tadi sudah dibahas oleh guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah, la haula wala quwata illa billah. Yang kedua apa tadi Ustaz David? Yang kedua, kalau misalnya kita direndahkan sama saudara kita, ya apa yang harus kita lakukan? Nah, iya, apa yang harus kita lakukan? Mau disautin saudara, mau dilawan mungkin dia lebih tua, jawabannya cuma satu. Tadi udah Ustaz sampaikan, man somata naja, diem udah.
Tapi pegel Ustaz hatinya. Pegel hatinya. Iya, tadi aja Imam Hasan. Ya, Imam Hasan aja 20 tahun dia diam, akhirnya apa? Dia baru sadar dan minta maaf. Bahkan katanya tadi cerita asyhadu alla ilaha illallah. Iya, itu diam cara terakhir, Bu. Yang kedua adalah tabayyun. Bu, Pak, sekarang kan yang jadi problem di zaman sekarang, orang kalau ada masalah apa-apa jarang tabayyun. Dikit-dikit langsung update di sosial, langsung viral dan lain sebagainya. Apalagi dengan saudara, walaupun kakak adik kadang-kadang kalau udah permasalahan uang, kalau udah permasalahan harta, dia sering banget yang namanya bertengkar tuh. Maka butuh adanya yang namanya tabayyun. Buktikan kenapa dia ngerendahkin saya seperti itu. Enggak apa-apa, jalan aja Bu. Yang penting kita tetap sopan santun dan baik. Jangan sampai ada rasa takut daripada kita ditindas terus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling merasakan punya tetangga itu iri, sirik, dengki yang paling benci dengan Nabi. Tiap hari depan rumahnya Nabi itu ada kotoran. Tiap hari pintu Nabi itu diludahi. Tiap hari rumah Nabi itu dikotori. Oleh siapa? Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Uqbah bin Abi Mu'id dan seterusnya. Banyak tuh ya. Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf dan lain sebagainya itu saudara tuh ya. Itu semua kerjaannya itu hina, caci Nabi, kemudian juga bahkan ingin membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun apa? Nabi tetap sabar. Maka intinya emang sabar udah. Walaupun memang hati kita nih pengen banget ya. Kalau bukan kakak, udah saya telan. Kan begitu? Iya, maksudnya makan nasi. Iya. Kalau bukan saudara mungkin udah lain cerita, kan begitu. Biarkanlah mereka memandang rendah kita, asalkan jangan Allah yang memandang rendah kita. Maka kan ada doanya, Allahumma ja'alna sabura waj'alna syakura waj'alna fi ainika sagira waj'alna fi a'yunin nasi kabira. Tetap kita punya sifat rendah hati, ya rendah di mata Allah, tapi kita juga minta yang baik-baik pandangannya manusia buat kita. Jadi gimana Ustaz ya, doanya tadi Ustaz? Gimana Ustaz? Sama-sama yuk orang ya, baca-baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alna sabura waj'alna syakura waj'alna fi ainika sagira waj'alna fi a'yunin nasi kabira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak guru-guruku. Bu. Jadi kita kalau ada orang ngerendahin, kita nggak perlu bales lagi dengan sombong sama dia. Kuncinya adalah tadi sabar. Yang kedua nggak perlu kita mengharapkan pujian dari manusia, dari orang lain. Jadi hati kita gampang, enteng semuanya. Ya Bu ya? Bu, gitu dong, jangan tidur aja. Iya Ustadz, kadang memang sekarang sombong itu modelnya beda-beda. Kadang-kadang biasanya ibu-ibu nih. Kalau bapak-bapak sih biasanya diam. Kadang-kadang kan kalau ibu-ibu kalau saling cerita, main nyaut-nyautan tuh. Gimana tuh Ustadz? Iya, anak saya tuh kalau jajan tiap hari nggak banyak, cuma 15 juta satu hari. Iya. Itu mah sombong. Dia ngomongnya biasa aja enteng. Tapi intinya mah sombong. Iya bener. Dia juga nyaut. Dia mah baru 15 juta. Mana 50 juta satu hari. Iya. Tambah lagi. Jadi main saut-sautan. Sombong dibalas sama sombong. Nah itu biasanya tuh ibu-ibu begitu. Ceritain anak lain ya kan. Banggain lagi. Ya kan ceritain ini banggain lagi. Nyeritain lakinya banggain lagi. Intinya begitu. Intinya kalau kita tahadus bin ni'mah gak jadi masalah. Tapi jangan sampai ada yang namanya unsur sombong. Baik. Bu, kita habis ini akan belajar ngaji sama guru kita Kiai Munawir Ngacir. Dan yang jelas kita banyak-banyak istighfar ya. Kita mohon ampunan pada Allah kalau ada setitik rasa sombong dalam hati kita. Sama-sama kita beristighfar. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah
minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Pak, Pak, kok yang jawab ibu-ibu? Pak, ya saya mau pantun boleh? Ke Kampung Melayu beli pasir. Kita ngaji yuk, hayu sama Kiai Munawir ngaji. Jinejer neng wedo tomo gong. Ini ada orang Jawa, Ada, Sunda, ada, Batak, ada, Ambon, ada. dan lagi lainnya. 270 juta penduduk Penduduk Indonesia. rebel semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Allah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan para pemirsa dan juga yang ada di majelis atau di masjid Jami Harapan Jaya. Harapan Jaya, insya Allah hidupnya makmur. Amin. Mudah-mudahan berasnya nggak nempur. Amin. Mudah-mudahan matanya nggak cepet. Lamur. Rambutnya nggak bertab. Bur. Insya Allah nggak cepet masuk. Kubur. Alhamdulillah. Sholawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di Masjid Jami Harapan Jaya, insya Allah mudah-mudahan kita dapat syafaatnya nanti di yaumul akhirah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Bo, Ya. ini ngajinya yang keras apa yang lembek? Yang keras. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pada mikir semua dah. Alhamdulillah. Nah, saya Munawir Ngacir tidak sendirian. Saya ditemani oleh seorang yang sangat makan sekunteng dicampur kecap. Ini yang ganteng mantap. Alhamdulillah. Gimana Kiai sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kiai hari ini bajunya warna hijau, ada coklat. Tapi kenapa ada pinknya satu di situ? Lah, nggak apa-apa tahu. Oh, nggak apa-apa ya. Ini namanya merah. Merah. Namanya anggur merah. Anggur merah apa itu? Suami nganggur, bininya marah-marah. Bisa aja. Kiai, kita seperti biasa mau belajar nih. Betul. Mau nginget lagi cara baca Quran kali aja. Cara penyebutan kita, makhraj huruf kita juga ada yang nggak pas Kiai. Ya. Tuh, cara bacanya nggak pas. Nah ibu-ibu mau belajar ya Bu ya? Pak kita belajar ya Pak ya? Ya kita bukan mau untuk ngeguruin nih Kiai ini. Bukan ngeguruin. Boleh Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Ini baca surah An-Najm. An-Najm. Ayatnya 20. Ayat berapa? 20. 20 itu berapa? 20. 20. Iya. Nah, iya gitu aja 20. Ya udah. Pokoknya orang ngapak orang kepenak ya Bu ya. Iya. Nah, ada orang ngapak. Ada. Endi wonge? Ada orangnya. Mana orangnya? Mana? Orang ngapak ada. Ngapak. Oh ada tuh ngapak gitu. Orang ngapak orang kepenak ya. Iya, kayak wis kencot. Allah ya Kiai karim. coba di atas nadanya dulu Kiai. Oke, nadanya dulu ya Bu. Pak. Siji loro telu. Lemes bener.
Mama, Tuh contoh Pak, mamanya Pak, ya Allah. Dia tetap baca kencang walaupun seragamannya belum bayar Pak. Ya Allah, alhamdulillah. Yuk kita masuk ke surah An-Najm ayat 20. 20. Rong bulu. Dua pu. Lo. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa manata tsalisatal ukhra. 1, 2, 3. Coba bapaknya diulang. Salisata. Bapaknya. Jangan berdesis. Understand? Hames. Understand? Oke, coba singkat kacamata. Gue singkat kacamata. Nih, Bapak. Iya. Bapak siapa namanya? Pak siapa nama Bapak? Karmain. Pak Dar? Karmain. Oh Karmain. Iya. Silakan Pak Karmain. Asli dari mana Pak? Tegal. Wong Tegal. Ya Allah. Ketemu anak wong Tegal. Ana, wonten. Lah ajak ngomong dulu. Iya. Coba. Bojone pira? Oh siji. Alhamdulillah. Coba Pak. Pakai bahasa Tegal ngajak ngomongnya dong. Bahasa coba. Ya bisa. Pak jenenge siapa? Karmain. Karmain. Jadi ada huruf yang panjang-panjang kayak bacaan mad. Oh gitu. Misalnya. Pak Karmain begitu. Iya gitu ya Pak ya. Betul. Iya. Nggak percaya tanyain aja, betul kan Pak? Bener. Wis madang. Durung. Ya silakan Pak Armen. Ya, satu aja yang atas. Yang di atas aja Pak, silakan. Siji loro telu. Salisatal ukhra. Dari pertama Bapak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cakep. Mudah. Oh, belum? Baru bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak. Wa manatas salisatal ukhra. Masya Allah, cakep bener Pak Karmain. Salisatannya udah bener? Salisatanya di situ hames ya. Kan di situ huruf hames ada berapa Pak? 10? 10? 10? Loh. Orang tinggal ngomong 10 aja susah amat. Ya. Takut salah. Iya. Kan terkumpul dalam kata fahasahu saksun sakata. Understand? Yes. Understand? Yes. Nenek-nenek aja bisa bahasa Inggris Pak. Ya Allah. Alhamdulillah. Sebelahnya coba. Sebelahnya ibu-ibu. Nah. Silakan ibu-ibu. Silakan. Mana yang mana nih? Nah. Ke Pulau Buru. Lewat Kampung Melayu. Cakep. Pakai baju biru, I love you. Iya. Ayo silakan Bu. Silakan Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa manatas salisatal ukhra. Alakumud dzakar walahul unsa. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Ibu siapa namanya Bu? Ibu Musrifah. Musrifah? Musrifah. Mudah-mudahan suaminya mulia dapat dia ya. Amin. Yang namanya mulia ya. Iya Musrifah mudah-mudahan suaminya selalu sayang. Amin. Kalau nggak sayang kebangetan ya. Oke, nah yang sebelah sono. Nah, mari. Yang mana ini? Ibu deh, ibu-ibu nih. Nah. Ya, padahal Ibu. Oke, namanya siapa Bu? Siti Hamsatun. Oh. Ibu Siti Hamsatun boleh maju ke depan yuk biar Sini, bisa sini. berdiri ke depan. Nah. Ya. Hamsatun. Taruh kos kakinya dipakai dulu yang benar. Itu
Tak bisa. Tahu aja ya Allah. Iya namanya operasi copot silakan Ibu. Daripada kebelah ngesot ntar. Beli penggaris sama burung gelatik. Cakep. Walaupun muka belum bergaris tapi cantik. Ya. Bu siapa namanya? Oh, Khamsatun, silakan monggo. Mic-nya deketin Bu, mic-nya tolong deket, mic-nya lebih dekat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa manatasyalisatal ukhra. Sadaqallah. Alhamdulillah. Dia, yang lain sampai selesai Ibu baru lomba udah langsung. Nah, kan saya I love you sama dia. Ya Allah. Makasih Bu Homsa ya. Makasih, Bu. Dulu ngajinya di mana Bu? Saya di kampung. Di kampungnya mana? Kebumen Pak Ustadz. Kebumen? Iya. Emang Kebumen mana? Iya nih. Dari tadi kenapa dapatnya orang ngapak semua ya? Ya Allah. Rika Siki manggone nang di? Harapan Jaya. Oh Harapan Jaya. Bojone pira. Ya Allah. Tengger iki sampun dangu. Sampun. Alhamdulillah. Putrine pinten? Kalih Pak. Kali, Nggih. setunggal nggak kulong nggih. Ya. Alhamdulillah. Matur nuwun, makasih. Mohon maaf ya Pak ya. Biasa ngeledekin, biasa. Silakan Makasih. Ibu, makasih. Hati-hati Bunda. Yes. Allah. Ya Canda Allah. aja ya. Alhamdulillah. Bu, Ya. Pak. Pernah dengar kata-kata nabroh nggak? Nabroh. Oh, mikir-mikir dah. Bu, pernah dengar kata-kata nabroh nggak? Belum. Ah, lo orang ngajinya alim, tak begitu aja sih. Yuk perhatikan pemirsa, dan kemudian di sini saya mau membahas yang pertama dari kalimat asalisata. Ya, taknya ada tas, makanya jangan sampai harus kan ada tasid. Terus kemudian selain huruf nun bertasdid dan mim bertasdid itu dibaca nabroh dengan pengecualian ada huruf kolkolahnya ya. Kalau yang huruf kolkolah sama ditambah nun bertasdid dan mim bertasdid itu bukan dibaca nabroh. Understand? Yes. Understand? Yes. Nah kalau kepengen apal hurufnya yaitu baju di toko nama. Understand? Yes. Ini paham apa enggak sih? Baju di toko nama. Iya, nun dan mim bertasdid. Kalau nun bertasdid dibaca deng. Ibu bisa berdengung nggak? Bisa. Coba. Ya Allah. Masya Allah. Ini kalau ngaji begini semangat jamaahnya Pak. Ya Pak ya. Lah coba kalau ngaji nggak ada seninya blias. Ngaji Bismillahirrahmanirrahim. Lah kagak 3 menit aja ngantuk, betul? Nah tapi kalau ada seni dengan indah, biar indah, dengan ilmu jadi Mudah. Nah kemudian ini zal kan ada tasdidnya. Za kan ada tasdidnya. Itu namanya dibaca Bro. Bro. Ini nabok bagaimana sih? Bro. Ya Allah. Ini kalau ngelihat ngaji begini Pak guru, Masya Allah kita senang banget. Iya Kiai betul. Mudah-mudahan ini ahli surga semua. Amin ya Allah. Mau sekarang mah besok Bu. Ya. Ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk ahli Al-Quran. Ya Bu ya. Amin. Karena apa? Ini langsung dialog sama yang kuasa. Kalau kita sodakoh 100 juta kadang-kadang ikhlas, 1000 nggak ikhlas, betul? Iya. 100 juta ikhlas, 1000 nggak ikhlas. Nggak ikhlas. Masa? Ya kan kamu. Ya Allah, ya Bu. Ya. Makanya ibadah yuk. Kalau kita ngeluarin harta masih susah,
ibadah langsung sibukkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan suka ngomongin orang. Ayah ya ngaku semua. Ya Allah. Mudah-mudahan kesimpulannya, yuk ketika ada huruf tajdid selain huruf qalqalah dan nun bertajdid maka dibaca paham? Kalau sudah paham tangannya diangkat Bu semuanya Bu. Begini Bu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau nabro itu cara bacanya gimana? Nah, kudu diteken. Ditekannya gimana? Kan biasa diteken kamu. Ya Allah. Hilang. Ya udah nanti kapan-kapan. Terima kasih banyak Kiai ilmunya. Alhamdulillah begitu banyak yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita hari ini. Kita juga sudah belajar kembali, mengingat kembali bagaimana cara membaca Al-Quran. Semoga apa yang disampaikan oleh Kiai Munawir Ngacir tadi bisa menambah khasanah kita, mengingat kembali ya supaya pada saat kita membaca Quran sehingga kita bisa memperbaiki bacaan kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu di penghujung acara mari sama-sama kita berdoa dengan guru-guru kita. Dan semoga Allah angkat kesulitan kita, Allah berikan kebaikan dan Allah berikan kekuatan keimanan, keistiqomahan dalam kebaikan, keistiqomahan dalam Islam. Untuk itu kepada guru kita Al-Ustadz Hilmi Firdaus kami persilakan, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa adimi sultanik. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu lah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak guru-guruku. Terima kasih banyak ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Jami Harapan Jaya Bekasi, dan terima kasih pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada. Semoga hari ini kita bisa memaknai lagi dan kembali lagi memberikan kesadaran pada diri kita bahwa semua yang kita miliki hanya titipan Allah. Jabatan, harta, kekuasaan, suami, anak, istri, semuanya hanya titipan Allah. Segala kesuksesan yang kita miliki pun hanya titipan Allah, dan kita tidak punya kekuasaan sedikit pun kecuali atas izin Allah. Gak ada bagi kita yang bisa kita sombongkan kecuali semuanya ini hanya kepemilikan Allah. Karena itu mari sama-sama kita luruskan niat kita, sadari hakikat kita sebagai hamba, sehingga kita nanti pada saat kita berpulang dalam keadaan husnul khatimah. Saya dapat alih undur diri. Billahi fisabilil haq wasabiqul khairat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibi khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal aghwali muqtahimin huwal habibul ladzi turja syafa'